Thank you for the time given to me. My name is Sophie Darina Saluk from class PPNA. I'm going to present my work on genetics. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Nama saya Sophie Darina Saluk dari kelas PPNA. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang genetika. The first, human genetics. Genetics is the study of hereditary traits that are based on the posterior and variation that may are either steadily or evolutionary. Yang pertama, genetika manusia. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat keturunan yang diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul secara mendadak atau secara beransur-ansur atau yang biasa disebut dengan berevolusi. Basic genetic. In general, genetic tries to explain what material carried information to be based on and who it is transferred from one individual to another. Genetic inheritance as DNA, ribonucleate, deoxyribonucleate, ribonucleate, and chromosome. Dasar genetika. Secara umum, genetika berusaha menjelaskan apa saja yang membawa informasi untuk diwariskan atau sebagai bahan genetika dan bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu lain atau pewarisan sifat. Pewarisan sifat sebagai berikut. Yang pertama, DNA, asam nukleat, ribonukleat, deoksiribonukleat, dan kromosom. Genetic background. Genetic is the study of the ins and outs of transferring biological information from generation to generation. It can also be briefly said the genetic is the science of inheritance. Latar belakang. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ahli informasi hayati dari generasi ke generasi. Maka dari itu genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya atau anak-anaknya. Genetic theory. Genetic theory itself refers to the theory of the inheritance that is carried and there's science behind. This inheritance from heredity is the inheritance center from parent on the offspring or child. Teori genetika. Teori genetika ini mengacu kepada teori pewarisan sifat yang sudah dibawa dan melekat sejak lahir. Pewarisan sifat atau hereditas ini merupakan pewarisan sifat dari induk atau orang tua kepada anak-anak atau keturunannya. Genetic traits. Some traits of an organism physical appearance, signs, a color, height, or weight. Some traits are base organs. Ciri-ciri genetika. Beberapa ciri merupakan bagian dari penampilan fisik suatu organisme seperti warna mata, berat badan, dan tinggi badan seseorang. Beberapa ciri tersebut diwariskan melalui gen sehingga orang yang memiliki tubuh kurus dan tinggi cenderung memiliki anak yang berbadan kurus dan tinggi. Mendel's law modification. Semi-dominance occurs when a dominant gen does not completely cover an influence of its receiver allele, so that individual heterozygote will appear intermediate trait. Codomination does not raise intermediate traits in heterozygote individual, but produces traits that are the result of the expression of each allele. Recessive epistasis. A recessive gen makes the expression of another gen that is on its allele. Lethal gens. Gens that can result in the homozygote individual. Types of lethal gens: dominant lethal gens, recessive lethal gens. Modifikasi hukum Mendel. Yang pertama, semi-dominasi.
terjadi apabila gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga individu heterozigot akan muncul sifat di antara atau intermedier. Berikut kodominasi. Tidak memunculkan sifat di antara individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel. Contohnya pewarisan golongan darah sistem ABO pada manusia. Berikut epistasi resesif. Suatu gen resesif menutupi ekspresi gen yang bukan alelnya. Contohnya pada pewarisan bulu pada mencit. Berikut gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot atau embrio. Terdapat dua macam gen letal, yaitu yang pertama gen letal dominan dan gen letal resesif. Contoh gen letal yaitu pada peristiwa letal dominan yang dapat dilihat dalam ayam gender. Genetic theory. Genetic theory itself refers to the theory of the inheritance that carried and their science beard. Penurunan sifat autosomal. Penurunan sifat autosomal merupakan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen dominan dan gen resesif. Penurunan autosomal diturunkan pada manusia kepada laki-laki dan perempuan. Gen instruction. The information is a gen may not always be the same from one organism to another, so the instruction will be discrete. Instruksi gen. Informasi dalam suatu gen tidak akan selalu sama antara satu organisme dengan organisme lain, sehingga instruksinya pun akan berbeda. Misalnya, gen untuk warna rambut akan bermacam-macam, seperti instruksi warna hitam, warna coklat, dan lainnya. Disgrace in the dominant and recessive sex genes. Inheritance of dominant genes, a disease or disorder is said be described through autosomal dominant if neither of the genes or even though there is one dominant allele in there from one of the parents. Selanjutnya, penurunan rantai seks dominan dan resesif. Pewarisan gen dominan suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosoma dominan apabila kelainan penyakit tersebut timbul meskipun terdapat satu alel dominan yang diwariskan dari salah satu orang tuanya. Gender determination, determining the sex of an organism to become male or female is challenge sex determination. Gender determination can be influenced by two main factors, namely genetics and environment. Yang terakhir, penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin suatu organisme menjadi jantan atau betina disebut dengan determinan seks. Penentuan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan.